Setiap orang pasti ingin terlihat berwibawa. Namun, apa sebenarnya kunci untuk memiliki aura positif yang dihormati dan disegani dimanapun kita berada? Bukan sekadar soal penampilan. Hari ini, kita akan membahas 7 langkah sederhana yang bisa membuatmu terlihat lebih berwibawa. Simak baik-baik. Nomor 1. Kurangi berbicara yang tidak penting. Kamu tahu apa yang membuat orang kehilangan rasa hormat pada seseorang? Bicara tanpa henti. Berhenti menjadi tukang ngoceh yang nggak tahu kapan harus diam. Setiap kata yang keluar dari mulutmu harus punya makna, harus bisa mengubah sesuatu. Kalau kamu terus-terusan ngomong kosong, kamu bukan hanya membuang waktu, tapi juga membuang kredibilitasmu. Apa kamu mau dikenal sebagai si mulut besar yang omongannya nggak pernah dipedulikan? Kalau tidak, belajarlah berbicara seperlunya. Diam itu emas, dan bicara hanya untuk hal yang berharga. Jangan kira dengan bicara banyak, kamu terlihat pintar. Sebaliknya, kamu hanya terlihat bodoh. Orang-orang berwibawa nggak akan repot-repot membuka mulut untuk hal yang nggak penting. Dan satu hal lagi, jangan bicara hanya untuk didengar. Bicara untuk didengarkan. Ada bedanya. Orang yang terus mencari perhatian dengan mulutnya hanya akan menjadi bahan ejekan. Orang-orang yang berwibawa memilih kata-katanya dengan hati-hati karena mereka sadar bahwa setiap kata adalah cerminan dari karakter mereka. Ingat, dunia tidak peduli pada ocehan kosongmu. Dunia hanya peduli pada apa yang bisa kamu berikan, pada ide dan tindakan nyata. Jadi, tutup mulutmu kalau kamu tidak punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Biarkan tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-katamu. Dan terkadang, diam lebih berharga daripada ribuan kata yang tidak bermakna. Ingat, orang yang bijak tahu kapan harus bicara dan kapan harus mendengarkan. Mulai sekarang, jadilah orang yang dihormati karena kecerdasanmu, bukan karena volumenya suaramu. Diam adalah senjata yang paling kuat. Gunakan itu. Diam, dengarkan, dan berbicaralah hanya saat diperlukan. Barulah orang akan memandangmu dengan hormat. Nomor 2, jangan suka menantang orang lain. Apa kamu pikir dengan menantang orang lain, kamu terlihat kuat? Salah besar. Orang yang suka menantang itu sebenarnya adalah orang yang lemah. Mereka berlagak sok jagoan karena merasa insecure. Kamu tahu siapa yang benar-benar kuat? Orang yang tahu kapan harus diam, kapan harus melangkah mundur. Kekuatan sejati tidak pernah dipamerkan. Kekuatan sejati terasa tanpa harus diperlihatkan. Jika kamu suka bikin orang lain merasa terancam, apa kamu tahu apa sebenarnya yang terjadi ketika orang lain mulai membencimu? Mereka tidak hanya menjauh, tapi mereka juga mulai merencanakan kejatuhanmu. Dunia ini penuh dengan orang yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih licik darimu. Jadi kalau kamu terus-terusan menantang, jangan kaget kalau suatu hari kamu sendiri yang jatuh ke lubang yang kamu buat. Mulai sekarang berhenti jadi orang yang suka cari gara-gara. Kamu pikir hidup ini tentang siapa yang menang atau kalah? Tidak. Hidup ini tentang siapa yang bisa bertahan paling lama, buatlah mereka merasa nyaman. Dan kamu tidak akan bertahan kalau setiap langkahmu diiringi dengan konflik. Orang yang bijak tahu bahwa kadang mundur 1 langkah itu lebih baik daripada maju 10 langkah ke arah yang salah. Jadilah orang yang disegani, bukan ditakuti. Ada perbedaan besar di sana. Orang yang ditakuti tidak pernah benar-benar dihormati. Mereka hanya dijauhi. Tapi orang yang disegani akan dihormati karena mereka membawa kedamaian, bukan kekacauan. Jadi, buang ego bodohmu itu dan belajarlah untuk hidup damai dengan orang lain. Bersikaplah rendah hati. Tidak semua situasi membutuhkan pembuktian. Membuat orang lain merasa terancam hanya akan menciptakan jarak, bukan rasa hormat. Ingat, tantangan sejati bukanlah melawan orang lain, tetapi melawan dirimu sendiri. Berhenti berusaha membuat orang lain kalah. Sebaliknya, fokuslah untuk membuat dirimu menang. Menang melawan ego, menang melawan amarah, dan menang melawan kebodohanmu sendiri. Dan nomor 3, jika ada yang membentakmu, balas dengan senyuman. Ketika seseorang membentakmu, itu adalah ujian sejati untuk karaktermu. Apa kamu akan turun ke level mereka, atau kamu akan menunjukkan bahwa kamu lebih besar dari itu?
Balas mereka dengan amarah, dan kamu kalah. Balas mereka dengan senyuman, dan kamu menang. Orang yang membentak hanyalah orang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jangan biarkan mereka menarikmu ke dalam lingkaran kegagalan mereka. Senyumanmu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. Apa kamu tahu betapa sulitnya tetap tersenyum saat dihina? Itu adalah bukti bahwa kamu memiliki kendali penuh atas dirimu sendiri. Dan kendali adalah hal yang membuat seseorang berwibawa. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya adalah budak dari dirinya sendiri. Tapi kamu bebas. Dan kebebasan itu terlihat dari caramu merespons mereka. Ingat, balas dendam terbaik adalah ketenangan. Ketika seseorang mencoba membuatmu marah dan kamu tetap tenang, itu adalah kemenangan terbesar yang bisa kamu raih. Mereka akan merasa kalah, malu, dan akhirnya mereka akan berhenti mencoba menyakitimu. Karena mereka tahu, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak bisa menyentuhmu. Jangan biarkan emosi rendahan mereka mempengaruhimu. Tatap mata mereka dengan tenang, tersenyum, dan biarkan mereka tenggelam dalam rasa malu. Mereka akan belajar bahwa mereka tidak bisa mengganggumu, dan pada akhirnya mereka akan mulai menghormatimu. Karena hanya orang yang kuat yang bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu. Kamu adalah penguasa atas dirimu sendiri. Jadi, biarkan senyumanmu menjadi tamengmu. Biarkan ketenanganmu menjadi senjatamu. Dan biarkan mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah bisa menang melawan seseorang sekuat dirimu. Nomor 4. Jangan suka bergosip tentang orang lain. Gosip adalah pekerjaan orang yang hidupnya kosong. Kamu tahu siapa yang suka bergosip? Mereka yang nggak punya apa-apa untuk dibanggakan. Mereka yang terlalu takut melihat kekurangan dirinya sendiri. Jadi mereka sibuk membicarakan kekurangan orang lain. Kalau kamu salah satu dari mereka, dengarkan ini. Berhentilah. Gosip tidak membuatmu terlihat menarik. Gosip hanya membuatmu terlihat menyedihkan. Lihat dirimu sendiri sebelum membicarakan orang lain. Apa hidupmu sudah sempurna? Apa kamu sudah menjadi versi terbaik dirimu? Kalau jawabannya tidak, maka tutup mulutmu dan fokus pada dirimu sendiri. Gosip itu seperti racun. Sekali kamu meminumnya, itu akan menyebar ke seluruh hidupmu dan menghancurkan semuanya. Orang yang suka bergosip adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Apa kamu mau dikenal sebagai orang yang selalu menusuk dari belakang? Kalau tidak, mulailah mengubah cara berpikirmu. Alih-alih menghabiskan waktu membicarakan orang lain, gunakan waktumu untuk memperbaiki dirimu sendiri. Dan satu hal lagi, dunia ini kecil. Apa yang kamu katakan tentang orang lain akan kembali kepadamu suatu hari nanti. Jadi, sebelum kamu membuka mulutmu untuk membicarakan seseorang, pikirkan dampaknya. Pikirkan apa yang akan terjadi jika orang itu tahu apa yang kamu katakan. Kamu akan kehilangan segalanya, kepercayaan, penghormatan, dan mungkin bahkan teman-temanmu. Jadilah orang yang dikenal karena integritasmu, bukan karena gosip murahanmu. Orang berwibawa tidak punya waktu untuk hal-hal kecil seperti itu. Mereka fokus pada hal-hal besar, hal-hal yang benar-benar berarti. Jadi, berhentilah bergosip dan mulai hidup seperti seseorang yang benar-benar berharga. Dan nomor 5, jangan pernah memohon pada orang yang tidak menghormatimu. Kamu tahu apa yang terjadi ketika kamu memohon pada orang yang tidak menghormatimu? Kamu memberikan mereka kekuasaan atas dirimu. Kamu menjadi seperti boneka yang bisa mereka mainkan sesuka hati. Apa kamu ingin jadi seperti itu? Apa harga dirimu begitu murah hingga kamu rela membuangnya hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang yang bahkan tidak memandangmu sebagai manusia? Dengarkan ini baik-baik. Memohon hanya menunjukkan kelemahanmu. Orang yang tidak menghormatimu tidak pernah akan menghormatimu. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Semakin kamu memohon, semakin rendah mereka memandangmu. Kamu pikir dengan merendahkan dirimu, mereka akan berubah? Tidak. Mereka hanya akan menginjak-injakmu lebih dalam lagi. Kamu harus paham, harga dirimu lebih tinggi dari sekadar penerimaan orang lain. Jika seseorang tidak menghormatimu, itu adalah tanda bahwa mereka tidak pantas berada dalam hidupmu. Lepaskan mereka.
Jangan buang waktumu memohon pada orang yang bahkan tidak peduli apakah kamu ada atau tidak. Jangan pernah membiarkan harga dirimu dirampas oleh orang lain. Berdiri tegaklah. Orang yang benar-benar menghormatimu tidak butuh kamu memohon untuk mendapatkan perhatian mereka. Mereka akan melihat nilai dirimu tanpa kamu harus berbicara sepatah kata pun. Jadi, berhentilah menjadi orang yang lemah. Jadilah seseorang yang punya martabat. Jika mereka tidak menghormatimu, tinggalkan mereka tanpa penyesalan. Ingat, hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang-orang yang tidak peduli padamu. Jika seseorang tidak menghormatimu, itu adalah kehilangan mereka, bukan kehilanganmu. Kamu punya pilihan untuk tetap kuat, untuk tidak tunduk pada orang yang tidak pantas. Pilihan itu ada di tanganmu. Jadi, buatlah keputusan yang benar. Nomor 6. Jangan biarkan orang lain mengatur hidupmu. Siapapun kamu yang sedang menonton video ini, saya ingin bertanya, apa kamu hidup untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain? Kalau jawabanmu adalah untuk orang lain, maka kamu sudah kalah sebelum perang dimulai. Hidupmu adalah milikmu. Bukan milik orang tuamu, bukan milik temanmu, bukan milik bosmu. Kamu yang punya kendali. Kalau kamu menyerahkan kendali itu pada orang lain, kamu hanya akan menjadi boneka tanpa jiwa. Orang lain tidak peduli pada kebahagiaanmu. Mereka hanya peduli pada apa yang bisa mereka dapatkan darimu. Jadi, jika kamu terus membiarkan mereka mengatur hidupmu, kamu hanya akan menjadi alat untuk ambisi mereka. Apa kamu mau hidup seperti itu? Apa kamu mau menghabiskan seluruh hidupmu untuk memenuhi harapan orang lain, hanya untuk menyadari di akhir bahwa kamu tidak pernah benar-benar hidup? Ingat, kamu hanya punya satu kehidupan. Jangan biarkan orang lain mencuri itu darimu. Jika mereka mencoba mengaturmu, lawan. Jika mereka mencoba membuatmu merasa bersalah, abaikan. Kamu tidak berutang apapun pada mereka. Kamu hanya berutang pada dirimu sendiri untuk hidup dengan cara yang membuatmu bahagia. Jadilah tuan atas hidupmu sendiri. Orang lain mungkin tidak menyukainya, tapi siapa peduli? Mereka bukan kamu. Mereka tidak tahu apa yang terbaik untukmu. Jadi berhentilah menjadi boneka mereka dan mulai menjadi dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hanya dirimu sendiri yang akan menanggung hasil dari setiap keputusanmu. Dan yang terakhir, nomor 7. Jangan pernah merendahkan dirimu demi diterima. Kamu tahu apa yang terjadi ketika kamu merendahkan dirimu hanya demi diterima. Kamu kehilangan jati dirimu. Kamu menjadi versi murahan dari dirimu sendiri. Dan yang lebih buruk, orang-orang yang kamu coba senangkan itu tidak pernah benar-benar peduli padamu. Mereka hanya peduli pada seberapa banyak mereka bisa memanfaatkanmu. Berhentilah menjadi orang yang selalu berkata iya pada semua hal. Berhenti mencoba menyenangkan semua orang. Itu mustahil. Dan kamu tahu apa yang lebih parah dari itu? Setiap kali kamu merendahkan dirimu, kamu mengajarkan mereka bahwa kamu tidak punya nilai. Kamu mengajarkan mereka bahwa mereka bisa memperlakukanmu sesuka hati. Kamu harus tahu batasmu. Jika seseorang hanya menerima dirimu saat kamu mengorbankan prinsip dan harga dirimu, maka orang itu tidak pantas berada dalam hidupmu. Jangan takut untuk kehilangan orang-orang seperti itu. Karena kehilangan mereka berarti kamu sedang membuat ruang untuk orang-orang yang benar-benar menghargaimu. Kamu lebih baik sendirian daripada bersama orang-orang yang membuatmu merasa tidak cukup baik. Jangan biarkan ketakutan membuatmu bertahan dalam hubungan yang merugikan. Kamu punya nilai, kamu punya harga diri, dan kamu pantas untuk dihormati. Jika mereka tidak bisa menerima itu, biarkan mereka pergi. Satu hal yang harus kamu ingat. Orang yang benar-benar peduli padamu tidak akan pernah memintamu untuk merendahkan dirimu. Mereka akan menerima dan menghormatimu apa adanya. Jadi, berhentilah mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Jadilah dirimu sendiri dan biarkan dunia beradaptasi denganmu. Dan itulah beberapa nasihat edukasi yang bisa saya bagikan hari ini. Jika video ini bermanfaat bagimu, tuliskan ceritamu di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.